Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarul Zaman Harahap, mahasiswa aktif Politeknik LPP Yogyakarta, angkatan 2019 dengan NIM 1904094, jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan Diploma 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai materi tanda biaya dan prakerja yang merupakan bagian dari mata kuliah mengelola anggaran yang diampu oleh Ibu Sri Purwati. Langsung saja ke video penjelasannya. Pertama, apa itu standar biaya? Standar biaya merupakan biaya yang ditentukan di muka yang nantinya menjadi dasar pengeluaran dalam kegiatan produksi atau aktivitas lainnya di suatu perusahaan. Standar biaya biasanya disebut dengan RKAP yang merupakan singkatan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Dasar penyusunan RKAP sendiri itu ada 4 poin. Yang pertama, anggaran dasar produksi. Anggaran dasar produksi sendiri itu disusun berdasarkan realisasi 3 tahun terakhir atau rata-rata realisasi 3 tahun terakhir serta potensi kebun yang akan ditargetkan. Kemudian, poin yang kedua ada anggaran dasar SDM. Anggaran dasar SDM tidak terlepas dari rata-rata realisasi, tidak terlepas dari penyusunan anggaran gaji dan tunjangan karyawan selalu mengacu pada data-data realisasi 3 tahun terakhir dan realisasi per 1 Juli tahun penyusunan RKAP. Yang ketiga ada investasi. Investasi merupakan aktiva yang bersifat permanen di mana aktiva tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama dan nilainya cukup material. Dan yang keempat terakhir adalah biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang digunakan untuk menunjang seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan produksi. Oke, kemudian dalam penyusunan anggaran ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Untuk anggaran dasar tanaman itu meliputi ada luas areal yang terdiri dari kebun sendiri, luas areal kebun plasma, kemudian ada total kebun sendiri ditambah total kebun plasma. Yang kedua, produktivitas per hektar areal. Yang ketiga adalah produksi. Produksi sendiri berasal dari kebun sendiri, dari pembelian, dari kebun plasma, dan ada dari pihak ketiga. Selanjutnya kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan selain 3 poin yang di atas. Dalam penyusunan anggaran ada 2 aspek lain, yaitu penjualan dan keuangan. Penjualan sendiri yang perlu diperhatikan ada volume penjualan, hasil penjualan, harga jual, dan perhitungan hasil penjualan. Untuk keuangan sendiri yang perlu kita perhatikan ada biaya produksi atau beban pokok produksi, laba atau rugi, investasi, dan neraca laporan, posisi keuangan, serta analisis laporan keuangan. Selanjutnya, untuk anggaran SDM itu meliputi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, hukum dan pertanahan, perizinan, serta pelupasan. Kemudian kita masuk ke investasi. Di investasi, hal-hal yang perlu diperhatikan itu meliputi areal, pengembangan areal, lahan konservasi, lahan konversi, kepermajaan, program kemitraan pembinaan usaha kecil dan koperasi, kewajiban kepada negara atau disebut dengan pajak, dan diversifikasi atau penyertaan modal. Untuk contoh dari norma kerja, kita ambil contoh norma kerja pada kegiatan TM seperti yang terlampir pada tabel berikut. Selanjutnya kita masuk ke prestasi kerja. Apa itu prestasi kerja? Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang baik secara kualitas maupun kuantitas dalam mengerjakan tugas yang diembannya. Dalam prestasi kerja ada beberapa indikator untuk melihat apakah kualitasnya baik atau tidak. Untuk indikator prestasi kerja itu kita lihat beberapa indikator. Yang pertama kualitas kerja, kedua kuantitas kerja, yang ketiga jangka waktu, yang keempat efektivitas biaya. Untuk kualitas kerja itu merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Kemudian untuk kuantitas biasanya berhubungan dengan jumlah atau satuan ukuran yang berhubungan dengan jumlah yang dapat dinyatakan ukuran angka atau padanan angka lainnya. Kemudian jangka waktu merupakan tingkat penyesuaian suatu aktivitas yang dikerjakan atau suatu hasil dicapai dengan waktu sesingkat-singkatnya untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu untuk aktivitas lainnya. Dan yang terakhir ada efektivitas biaya, di mana tingkat memaksimalkan sumber daya organisasi untuk memperoleh hasil sebanyak untuk menekan kerugian. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari video kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa dasar penyusunan RKAP itu harus memperhatikan adanya anggaran dasar produksi, anggaran dasar SDM,
investasi dan biaya produksi. Kemudian untuk prestasi kerja ada beberapa indikator yang perlu kita lihat. Yang pertama kualitas kerja, yang kedua kuantitas kerja, yang ketiga jangka waktu, dan yang keempat efektivitas biaya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.